Bab 1741, Dominate the World. Wajah menawan Gu Yuena memerah, jadi dia menundukkan kepalanya karena malu. Kakek, kalau begitu aku akan pergi. Teruskan. Setelah kepergian Gu Yuena, ekspresi Qiangu Dongfeng sekali lagi berubah serius. Apakah cukup memiliki 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9? Kota Shrek saat ini dilengkapi dengan sistem interferensi yang kuat di bagian dalam, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas. Dia samar-samar bisa melihat keberadaan Danau Dewa Laut. Dia tahu Shrek terlalu baik. Mungkin, dia sangat memahaminya karena Shrek adalah lawannya. Shrek netral, namun berapa kali Shrek memutuskan prospek benua dalam sejarahnya. Setiap generasi Shrek Seven Monsters adalah pelopor sebuah era. Kota Shrek adalah simbol Shrek. Akankah orang-orang Shrek membiarkan masalah ini terjadi ketika kota mereka telah dihancurkan? Qiangu Dongfeng sebenarnya tidak terlalu peduli dengan Akademi Shrek yang menggunakan surga abadi, karena Akademi Shrek tidak akan pernah melampiaskan amarahnya pada orang yang tidak bersalah. Cepat atau lambat Shrek dan Sekte Tang akan membalas dendam pada klan Qiangu, itu hanya masalah waktu. Tidak, pertahanan terbaik adalah serangan. Ketika 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 saya dikumpulkan, saya harus melakukan pembersihan besar-besaran bahkan jika itu bertentangan dengan opini dunia. Memikirkan hal ini, mata Qiangu Dongfeng dipenuhi dengan pandangan tirani. Sementara itu, komunikator jiwa di tangannya tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat nomornya. Murid Qiangu Dongfeng menyempit sesaat sebelum kembali normal. Dia menekan tombol, terima. Jadi, kamu akhirnya mau meneleponku, ya? Kata Qiangu Dongfeng dengan dingin. Mengapa? Apa kau sangat merindukanku? Suara suram terdengar. Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com. Bagaimana menurutmu? Saya berusaha keras untuk membantu Anda di masa lalu tiba-tiba, Anda menghilang. Tepat ketika aku membutuhkanmu, aku tidak dapat menemukanmu sama sekali. Qiangu Dongfeng sangat marah. Bantu kami. Itu tidak lain adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kami berbagi musuh bersama. Qiangu Dongfeng, teman lamaku. Secara kebetulan, saya ingin berbagi kabar baik dengan Anda. Suara itu terdengar muram dan dingin seperti sebelumnya tetapi terdengar antusias. Itu diliputi pendengar dengan perasaan canggung. Kabar baik apa yang bisa datang dari Anda? Dada Qiangu Dongfeng menegang sesaat. Ini kabar baik, tentu saja. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mendominasi seluruh dunia. Tidakkah menurutmu itu kabar baik? Mendominasi dunia. Qiangu Dongfeng tiba-tiba merasa menggigil di hatinya saat firasat buruk merayap ke dalam hatinya. Kaisar Hantu, apa yang telah kamu lakukan? Ketika dia mengajukan pertanyaan, Qiangu Dongfeng tiba-tiba merasa menggigil di punggungnya. Sepertinya orang-orang ini telah diabaikan baik oleh dirinya maupun Shrek. Sudah lama sejak kultus Roh Kudus menghilang dari pandangan. Mereka tentu saja tidak berbohong. Jadi apa yang kita lakukan untuk waktu yang lama? Orang-orang ini tidak memiliki prinsip. Nyatanya, mereka menemukan kebahagiaan dalam kehancuran. Mereka hidup demi menyebabkan kekacauan. Mereka berharap bisa membunuh setiap makhluk hidup di seluruh benua Douluo untuk mendapatkan energi kematian yang kuat untuk mengangkat diri mereka sendiri. Ketika Qiangu Dongfeng bekerja dengan kultus Roh Kudus di masa lalu, dia sadar bahwa dia akan berada dalam posisi terkutuk melawan kepentingannya sendiri. Namun, dia dibutakan oleh permusuhan mendalam untuk Akademi Shrek pada saat itu, dan dia terlalu bandel. Dia mengerti betul bahwa Pagoda Roh tidak akan pernah menjadi organisasi nomor 1 di benua itu jika Shrek dan Sekte Tang tidak ditekan. Oleh karena itu, dia mengambil risiko menentang pandangan dunia untuk bekerja dengan kultus Roh Kudus. Kamu akan segera tahu. Anda perlu mempertimbangkan sekarang jika Anda akan bekerja dengan kami dalam hal ini. Peluangnya terbatas. Selain itu, saya hanya akan memberitahu Anda sekali. Kali ini, tidak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan kita. Benua Douluo ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Jika Anda bersedia untuk maju dan memimpin Pagoda Roh Anda untuk berjanji setia kepada kami, maka hasilnya akan cepat. Berjanji setia padamu. Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Apa kau sudah gila? Qiangu Dongfeng sangat marah. Bagaimanapun, Pagoda Roh adalah organisasi resmi. Dia bisa menggunakan kultus Roh Kudus, tetapi bagaimana dia bisa bergabung dengan kultus Roh Kudus secara nyata? Mungkin, tidak ada yang akan tahu jika itu dilakukan secara rahasia. Namun, jika sesuatu diumumkan ke publik,
tidak mungkin bagi Qiangu Dieting, apalagi dirinya sendiri, untuk mengendalikan orang-orang di organisasi tersebut. Jika itu masalahnya, itu akan sia-sia. Namun, Anda pasti akan menyesal jika memilih untuk menjadi musuh kami. Saat itu, saya khawatir itu tidak mungkin bahkan jika Anda ingin bekerja sama dengan kami. Haha, hahaha. Tawa menjengkelkan datang dari ujung telepon. Tawa itu dipenuhi dengan aura yang mendominasi dari makhluk yang kuat. Qiangu Dongfeng hampir menghancurkan komunikator jiwanya dengan marah. Namun, dia adalah orang yang pendiam. Semakin dalam dia masuk ke situasinya, semakin dia perlu mencari tahu. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Hantu, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Apakah Anda akan memberitahu saya demi masa lalu, sehingga kita bisa bersiap? Saya tidak mengerti mengapa kita tidak bisa bekerja sama lagi di masa depan. Namun, setidaknya kau harus menunjukkan ketulusan kepadaku." Kaisar Hantu terkikik. "Tidak perlu untuk itu. Tidak masalah apakah kami memiliki Anda bersama kami atau tidak, sebenarnya. Kami memberi Anda kesempatan seperti itu justru demi hubungan masa lalu kami. Karena kamu tidak mau berjanji setia kepada kami, maka mati." Setelah mengatakan itu, panggilan itu diakhiri dengan tiba-tiba. Qiangu Dongfeng rupanya tertegun sejenak. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan komunikator jiwa di pergelangan tangannya. B***R, apa yang dia mau? Apa yang B***R coba lakukan sebenarnya? Seorang pria ketakutan oleh hal yang tidak diketahui. Qiangu Dongfeng telah bekerja dengan Kaisar Hantu beberapa kali, jadi dia memahami Kaisar Hantu lebih dari siapapun. Kaisar Hantu benar-benar gila. Meskipun kultus Roh Kudus memiliki 1 permaisuri, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang agung, Kaisar Hantu sebenarnya adalah orang yang mengatur urusan kultus. Permaisuri iblis kultus Roh Kudus belum pernah muncul sebelumnya. Setidaknya, Qiangu Dongfeng belum pernah melihat sosok raja. Dia hanya mendengar dari legenda bahwa raja adalah entitas yang hampir menjadi dewa. Di sisi lain, ada juga raja dunia bawah yang setara dengan Kaisar Hantu. Raja dunia bawah Douluo Haluosa tidak banyak mengatur urusan internal pemujaan Roh Kudus. Dia mengejar kesempurnaan. Dia ingin mencapai peringkat ilahi di masa depan. Dia tidak peduli bagaimana dia akan mencapainya. Oleh karena itu, dia mengejarnya secara membabi buta. Keempat raja surgawi mengikuti perintah Kaisar Hantu. Di bawah mereka, ada pembangkit tenaga listrik kultus Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya. Banyak master jiwa jahat telah bersembunyi selama beberapa tahun. Apa yang telah mereka lakukan? Bahkan Qiangu Dongfeng tidak dapat mengetahuinya meskipun cukup dekat dengan mereka. Bagaimanapun, itu jelas bukan hal yang baik. Tidak, aku harus waspada. Meskipun Qiangu Dongfeng merasa bahwa kultus Roh Kudus tidak akan menyerang pagoda roh secara langsung, bagian yang paling menakutkan dari orang-orang dari kultus Roh Kudus ini adalah kecenderungan mereka untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Dengan melakukan itu, mereka akan mendapatkan hasil terbaik dalam meningkatkan kemampuan mereka. Qiangu Dongfeng tidak dapat menemukan lokasi pasti dari kultus Roh Kudus. Di Tule, Kaisar Hantu menutup komunikator jiwa. Dia tidak bisa menahan tawa histeris. Qiangu Dongfeng, siapa kamu? Menurut Anda siapa Anda yang pantas bekerja dengan saya? Bagaimana seseorang bisa menjadi iblis jika tidak mengejar kesempurnaan tertinggi? Gemetar ketakutan, manusia. Segera, semuanya akan menjadi milik kita. Kekuatan kematian, datanglah padaku, cepat. Saya sudah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Di belakangnya, pancaran ungu tua terlihat berkedip-kedip tidak jelas di gua yang sangat dalam. Siluet muncul di belakangnya diam-diam. Seluruh tubuh orang itu tersembunyi dalam kegelapan. Seseorang hampir tidak bisa melihat penampilannya. Kaisar Hantu. Dia menyapa Kaisar Hantu dengan hormat. Blood Demon, bagaimana dengan Demon Empress? Suara Kaisar Hantu terdengar suram dan dingin. Permaisuri iblis telah terbangun. Dia memintamu. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Suara The Darkness Blood Demon dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 1742, Permaisuri Iblis muncul di altar pengorbanan. Hebat, kami sudah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita kali ini. Saat dia berbicara, dia melompat ke gua yang dalam di belakangnya. Dia jatuh beberapa ribu meter seperti benda jatuh bebas.
Sinar hijau gelap menyala di sekujur tubuhnya untuk memperlambat momentum jatuhnya. Dia mendarat di tanah dengan kuat. Saat ini, sinar ungu gelap bersinar di tanah di bawah kakinya. Pancarannya berkedip-kedip dan berdenyut lemah tetapi memancarkan perasaan magis yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat cahaya yang berasal dari sirkuit jiwa yang tertulis di tanah. Bagian yang menakutkan adalah cairan ungu kehitaman yang mengisi bagian dalam sirkuit jiwa ini. Itu membawa bau darah yang kuat. Cairan itu berasal dari darah kering. Berapa banyak darah segar yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh sirkuit? Tidak ada angin yang bertiup di sini, tetapi aura dingin dan suram menyelimuti ruangan. Di tengah gua raksasa yang dalam berdiri sebuah altar pengorbanan 5 tingkat yang menjulang tinggi. Seseorang duduk bersila di atas altar pengorbanan. Tubuh orang ini diselimuti jubah hitam besar. Pencahayaan di dunia bawah tanah sudah cukup redup. Akibatnya, seseorang hampir tidak menyadari kehadirannya. Kepalanya sedikit diturunkan sementara aliran udara hitam terlihat mengalir di sekitar tubuhnya. Meskipun kehadirannya hampir tidak terlihat, rasanya dia adalah inti dari dunia. Kaisar hantu berjalan maju dengan cepat dan membungkuk ketika dia sampai di depan altar pengorbanan. Dia berkata kepada orang di altar pengorbanan, "Permaisuri iblis, semuanya telah disiapkan sesuai kebutuhan. Kami membutuhkan bimbingan Anda." Suara merdu terdengar. Pada saat berikutnya, suara bergema di seluruh ruang mirip dengan melolong pegunungan. Itu memicu serangkaian aliran udara untuk membentuk tornado yang melonjak keluar dari gua yang dalam. Ekspresi Kaisar Hantu tetap tidak berubah. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan menunggu dengan sabar. Mulai, dunia ini telah menghancurkanku di masa lalu. Sekarang, saatnya bagiku untuk menghancurkan dunia ini. Saat dia berbicara, tubuhnya perlahan melayang di atas. Dia meregangkan kakinya dan berdiri. Orang bisa melihat siluetnya yang indah di bawah jubah hitam. Dia tinggi dan langsing, tetapi fitur wajahnya tidak terlihat. Bahkan, seseorang bahkan tidak bisa melihat tatapannya. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang paling kuat dalam kultus Roh Kudus sebenarnya adalah seorang wanita. Dia mengangkat tangannya perlahan dari sisi tubuhnya. Tangan yang terbuka ditutupi dengan pola setan ungu tua yang tampak mengerikan. Cahaya ungu gelap yang menusuk menyinari tangannya segera setelah itu. Dengan kekuatan surga, tutup kubah surga. Dengan kekuatan bumi, hubungkan dengan kehancurannya. Suaranya yang dalam terdengar perlahan mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Pada saat yang sama, petak besar bayangan cahaya ungu tua menyebar dengan kecepatan penuh hingga jauh dari sirkuit raksasa di bawah kakinya. Seluruh dunia bawah tanah menjadi hidup. Jeritan penderitaan dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh bawah tanah. Selain permaisuri iblis, hanya Kaisar Hantu yang ada di sini. 9 tengkorak berwarna hijau tua terpisah dari tubuh Kaisar Hantu. Mereka mengepung tubuh Kaisar Hantu dan membuka mulut mereka terus-menerus untuk memakan roh pendendam yang menembak ke arah Kaisar Hantu. Kaisar Hantu berdiri di sana tampak sangat senang. Ini adalah dunia yang dia cintai. Tanah mulai bergemuruh. Altar pengorbanan di bawah kaki permaisuri iblis menjadi terang dengan cincin bayangan cahaya. Secara bertahap, bayangan cahaya saling tumpang tindih dan berubah menjadi cincin halo. Lingkaran cahaya muncul dengan mengerikan. Ada total 7 lingkaran cahaya dengan warna berbeda tetapi lingkaran cahaya 7 warna ditutupi dengan lapisan kesuraman. Gua raksasa itu menjulang tinggi ke langit. Langit tiba-tiba berubah suram seolah-olah tempat itu telah menjadi bagian dari dunia. Pilar cahaya ungu tua yang sangat besar juga melonjak ke langit dari gua pada saat yang tepat ini. Mata Kaisar Hantu tampak buas. Dengan darah segar dari 100.000 orang sebagai pengorbanan dan permaisuri iblis yang memiliki kemampuan yang mendekati peringkat dewa, hari ini akan menjadi hari di mana pesawat tersembunyi itu terbuka ke dunia masa depan. Permaisuri iblis yang maha kuasa adalah dewa sekarang. Anda sudah memiliki kekuatan Tuhan. Bukalah jalan untuk menghancurkan seluruh dunia dan membawa kita ke masa depan kita. Suara sedingin es permaisuri iblis bergema di seluruh dunia ungu gelap. Ya, buka jalan yang menghancurkan seluruh dunia. Tang San, sayang sekali kau tidak ada. Kalau tidak, saya pasti akan menghancurkan mayat Anda menjadi ribuan keping, jadi saya bisa membalas dendam untuk almarhum suami saya. Umat manusia yang Anda lindungi akan segera dimusnahkan. Saya akan mengubur seluruh benua Douluo dengan almarhum suami saya dan mengubah tempat ini menjadi zona mati. Saya telah menunggu begitu lama. Jika Anda bisa kembali,
saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda setelah melihat ini. Haha, hahaha, gemuruh. Tanah bergetar, rasanya seolah-olah seluruh dunia bergetar. Gletser di Thule mulai runtuh dalam bongkahan besar. Retakan muncul di kedalaman gua yang dalam sementara pancaran aura menakutkan segera memenuhi udara. Di Akademi Shrek, Tang Wulin menghembuskan nafas lega dan meregangkan tubuhnya. Dia tersenyum gembira, dia akhirnya menyelesaikan satu bagian lagi. Dia jelas merasa bahwa kemampuannya meningkat dengan kecepatan penuh setelah penyelesaian sepotong demi sepotong dari baju perang pertempuran Golden Dragon Moonsong. Armor pertempuran yang tersisa berukuran lebih besar, sehingga penempaan armor pertempuran menjadi semakin sulit. Kadang-kadang, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu karya pun dalam 2 minggu. Sudah 6 bulan setelah pertempuran di War God Hall dan perolehan Eternal Heaven. Semuanya tenang di Akademi Shrek. Para guru mengajar para siswa sementara para siswa berkultivasi dengan susah payah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain Tang Wulin, 7 monster Shrek semuanya terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Ye Xinglan menstabilkan basis kultivasi pedangnya. Yuanen Yehui meningkatkan perpaduan jiwa bela diri kembarnya, sementara Yue Zhengyu dan Xie Xie berusaha menerobos ke ranah judul Douluo. Su Lizhi menuju ke Seven Holy Abyss sehingga dia bisa merasakan kedalaman kekuatan penghancur dan kekuatan hidup. Last but not least, Su Xiaoyan berkultivasi dengan susah payah di observatorium. Sejak dia menunjukkan kemampuannya sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang beberapa hari yang lalu, dia menetapkan standar yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Semua baju besi pertempuran mereka telah diselesaikan dalam 6 bulan terakhir setelah peningkatan level penyempurnaan surgawi Tang Wulin ke peringkat dewa. Hanya ada sebagian kecil yang hilang pada baju besi pertempuran lagu naga bulan emas Tang Wulin. Sudah waktunya, cahaya melintas melewati mata Tang Wulin. Dia berganti menjadi jubah sederhana sebelum dia masuk ke ruang tempatnya. Jubah itu milik Master Pavilion Dewa Laut. Selama pertemuan Pavilion Dewa Laut, Master Pavilion hanya akan mengenakan jubah ini. Jubah itu berwarna hijau tua dan disulam dengan benang emas. Trisula emas dijahit di bagian dada jubah untuk memperingati pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek yang juga merupakan pendiri Sekte Tang, Dewa Laut Tang San. Inilah asal-usul namanya, Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut sebelumnya telah dihancurkan. Namun, Pavilion Dewa Laut saat ini tidak dapat dibangun di Danau Dewa Laut. Sebagai tindakan sementara, dibangun tidak jauh dari gedung utama akademik di sebelah danau. Arsitektur bangunan tetap seperti di masa lalu. Satu-satunya hal yang hilang adalah pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut tumbuh perlahan sementara air danau sudah penuh dengan vitalitas. Aura kematian telah disedot oleh Seven Holy Abyss. Ekologi tempat itu seimbang. Benih dari 7 rumput abadi besar ditanam di bawah air, dan benih mulai berakar di sekitar pohon kehidupan. Benih tumbuh dengan menyerap aura kehidupan yang melayang bebas di dalam Danau Dewa Laut dengan pohon kehidupan. Hanya saja benih tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Benih membutuhkan waktu lama untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Pada saat Tang Wulin tiba di Pavilion Dewa Laut, tempat itu sudah dipenuhi orang. 7 monster Shrek lainnya telah mengakhiri budidaya pintu tertutup mereka. Mereka juga ada di sini. Semua orang bersemangat tinggi. Kerumunan berdiri serempak ketika Tang Wulin memasuki tempat itu. Bab 1743, The Culmination. Douluo Long Yewe gelap terang, Roh Kudus Douluo Yali, Titan Douluo Yuanen Zentian, Douluo Liar Surgawi, dan Kilin Douluo Tong Yu ada di sana. Kelima limit Douluo yang hebat ada di sana, kecuali Chen Tua si penyapu. Chen Xinji memberitahu Tang Wulin sebelumnya bahwa dia memiliki kewajiban untuk melindungi Shrek karena Shrek memberinya tempat tinggal. Namun, dia tidak akan pernah mengambil bagian dalam operasi eksternal Shrek dan itulah intinya. Tentu saja, situasinya akan berbeda jika Long Yewe memintanya. Sampai saat ini, Chen Tua masih hanyalah seorang penyapu. Long Yewe bertemu dengannya pada 3 kesempatan terpisah, tapi dia selalu memarahinya dengan ganas. Namun demikian, dia tidak berhasil mengusirnya. Selain 5 limit Douluo yang hebat dan 7 monster Shrek, Lan Muzi, Tang Yingmeng dan Wu Zhangkong juga hadir. Lan Muzi dan Tang Yingmeng telah menyelesaikan pekerjaan mereka untuk membangun kembali pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun belum ada murid batin, setidaknya kerangka itu dibangun.
Wu Zhangkong tetap bertanggung jawab atas pelataran luar dan telah mengaturnya dengan cukup teratur. Dia juga telah mengajar para siswa secara pribadi dan membina para guru juga. Mereka telah menjadi jantung Shrek. Selain anggota inti Akademi Shrek, ada 3 tamu lagi di Paviliun Dewa Laut. Ini adalah pemandangan yang sangat langka dalam pertemuan Paviliun Dewa Laut. Ketiga tamu ini adalah Douluo Zhangxin yang asmara, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan, dan juga Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang, Ling Zichen. Situasi di Paviliun Dewa Laut dapat digambarkan sebagai kumpulan besar orang yang berkumpul di bawah satu atap. Itu adalah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di puncak Akademi Shrek, belum pernah ada situasi sebesar ini di mana 7 limit Douluo muncul di pertemuan Paviliun Dewa Laut pada saat yang bersamaan. Selain itu, ada juga Tang Wulin, yang basis kultivasinya setara dengan limit Douluo. Gale Sabre Dimensi Majinci dan Dewa Kekuatan Aruheng tidak bergabung dengan pertemuan Paviliun Dewa Laut. Mereka selalu mematuhi kehendak Tang Wulin. Seorang Ruheng telah melakukan perjalanan kembali ke Sekte Tubuh dan baru saja kembali ke Shrek. Dia membawa kabar baik bersamanya. Setelah berdiskusi dengan Mu Ye, Aruheng tidak hanya mengambil alih posisi Master Sekte Tubuh, dia juga dengan lancar membawa Sekte Tubuh bersamanya kembali ke Shrek. Ya, Sekte Tubuh telah resmi menjadi bagian dari kota Shrek. Aruheng memberikan alasan yang sangat sederhana, yaitu bahwa Sekte Tubuh hanya dapat berkembang di kota Shrek. Dia juga telah membuat permintaan dari Akademi Shrek. Sekte Tubuh akan memikul tanggung jawab untuk melindungi Shrek dengan menetap di kota Shrek. Pada gilirannya, sekte tersebut berharap Akademi Shrek dapat merekomendasikan beberapa master jiwa elit dengan jiwa bela diri tubuh untuk melanjutkan warisan dari Sekte Tubuh. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua, Tang Wulin menyetujui permintaan tersebut. Inilah mengapa seluruh Sekte Tubuh pindah dan menetap di kota Shrek tanpa ragu-ragu. Meskipun Sekte Tubuh tidak lagi semegah dulu, itu masih merupakan sekte elit dengan sejarah yang mendalam. Tidak ada sekte lain di benua itu yang bisa dibandingkan dengannya dalam penanaman jiwa bela diri tubuh. Meskipun penurunan Sekte Tubuh, itu masih mampu menumbuhkan arhat tubuh emas yang memiliki tubuh emas anti bocor. Apalagi yang mustahil bagi sekte di masa depan. Kota Shrek yang baru telah mengumpulkan 4 kekuatan besar termasuk Akademi Shrek, Sekte Tang, Sekte Tubuh, Klan Kera Raksasa Titan. Ini telah meningkatkan kemampuan keseluruhan mereka dengan satu langkah lagi. Tang Wulin ingin menjadikan Body Set sebagai salah satu anggota Paviliun Dewa Laut, tetapi Aruheng menolaknya. Body Douluo memberikan alasan yang sangat sederhana. Selama Tang Wulin memegang posisinya, kehadirannya cukup untuk mewakili Sekte Tubuh. Sekte tidak perlu mengirim murid untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Laut. Mereka akan mempertimbangkan kembali jika Tang Wulin mengundurkan diri dari tugasnya di masa mendatang. Kota Shrek yang baru telah menjadi kota paling kuat yang layak mendapatkan reputasinya karena kekuatan-kekuatan yang telah bergabung dengan mereka. Ada hampir 10 pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Jumlahnya sangat menakutkan. Itulah pentingnya pertemuan ini dan orang-orang yang hadir sangat menyadarinya. Tuan Paviliun, kelompok itu memberi hormat kepada Tang Wulin secara berurutan, tidak terkecuali limit Douluos. Penghormatan adalah wajib di hadapannya mengingat identitas Tang Wulin. Tang Wulin dengan tergesa-gesa mengembalikan salam kepada kerumunan dan berjalan ke kursi utama sebagaimana diwajibkan. Silakan duduk, semuanya. Hatinya tidak bisa menahan kegembiraan saat dia menyaksikan banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di bawah atap yang sama di hadapannya. Ada suatu masa ketika hanya 7 monster dan Roh Kudus Douluo yang tersisa setelah kota Shrek hanyalah sebuah lubang besar. Saat itu, mereka pergi dengan perasaan hancur. Pada titik ini, mereka tidak hanya kembali, tetapi impian mereka untuk membangun kembali Shrek akhirnya terpenuhi. Kota Shrek yang berkembang dan makmur tidak akan pernah mentolerir ejekan dan penghinaan lagi. Tempat ini sekali lagi menjadi fokus seluruh benua. Bahkan pemerintah tidak lagi berani mengambil tindakan gegabah terhadap Shrek. Ini adalah kekuatan mereka. Meskipun masih membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum Akademi Shrek bisa mendapatkan kembali kejayaannya sebagai akademi nomor 1 di benua itu dan membutuhkan lebih banyak orang untuk mewarisi warisannya, tampaknya waktu adalah satu-satunya masalah saat ini. Terima kasih telah menghadiri pertemuan Paviliun Dewa Laut hari ini, semuanya. Pertemuan ini sangat penting untuk Shrek dan Sekte Tang, kata Tang Wulin dengan lugas. Ekspresi kelompok berubah serius sekaligus.
terutama orang-orang dari Shrek yang mengalami bencana besar di masa lalu. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terbang ke kota Shrek dan meledakkan Akademi Shrek dan Sekte Tang secara terpisah. Itu menghancurkan kehidupan dan properti orang-orang kami secara sembrono. Semua kota Shrek dimusnahkan dalam sehari. Melalui banyak penyelidikan kami telah menemukan bahwa kultus Roh Kudus adalah dalangnya tanpa keraguan. Namun, ada juga pelakunya selain mereka. Itu adalah Pagoda Roh. Sekaligus, dia menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana dia menemukan bahwa Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus di Kekaisaran Bintang Luo di masa lalu. Akibatnya, kami dapat sepenuhnya memastikan bahwa Pagoda Roh pasti memiliki andil dalam bencana besar yang melanda kota Shrek. Ini adalah perseteruan darah antara Shrek dan Sekte Tang. Ribuan orang dari kota Shrek tewas dalam bencana besar itu. Sekarang, kota Shrek akhirnya dibangun kembali, dan waktu balas dendam kita telah tiba. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, saya ingin mengumumkan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang mengobarkan perang melawan Pagoda Roh mulai hari ini dan seterusnya. Kami tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Target kami adalah semua guru jiwa di klan Qiangu. Begitu kata-kata itu diucapkan, itu menunjukkan tekadnya yang kuat. Mata Roh Kudus Douluo Yali langsung memerah. Permusuhan yang terukir di tulangnya dan tertulis dalam ingatannya melonjak ke dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyembuhkan orang lain, namun suaminya, yang sangat dia cintai, telah jatuh dalam bencana besar. Tanpa kecuali, semua orang dari Shrek dan Sekte Tang terlihat serius. Ada tatapan dingin di mata mereka. Mereka telah menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama, jadi sudah waktunya untuk pembalasan mereka. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Qilin Douluo Tong Yu bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, pembalasan Shrek dan Sekte Tang akan terhormat dan teliti. Kami akan membidik tepat di markas Pagoda Roh dan kami tidak akan pernah beristirahat sampai kami selesai dengan klan Qiangu. Jika ada yang mencoba menghentikan kita untuk membalas dendam, orang ini akan menjadi musuh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Ini masalah Shrek dan Sekte Tang. 2 senior Yuanen dan Yang Mulia Qilin, tolong jangan terlibat dalam hal ini. Tong Yu berkata dengan pasif, hidupku adalah milikmu. Masalah Anda adalah milik saya, tentu saja. Tidak perlu membujukku lebih jauh. Dengan tenang, Yuanen Tiandang berkata, Guru Sekte Tang, pernahkah kita membuat perbedaan antara milikku dan milikmu saat kita bertarung melawan pesawat iblis? Apalagi balas dendam Anda bukan hanya dendam pribadi, tapi kesengsaraan ribuan orang. Entah karena alasan pribadi atau kepentingan umum, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut serta. Selain itu, kami juga anggota Shrek, jadi bagaimana mungkin kami tidak mencari keadilan atas dendam yang begitu dalam? Siapa yang bisa menjamin bahwa klan kita bukan yang berikutnya yang akan disiksa? Karena mereka sudah duduk di ruangan ini, mereka datang untuk berkomitmen. Sejak mereka menetap di tempat ini, Akademi Shrek telah merawat klan Yuanen dengan sangat baik dan ini sangat menyentuh mereka. Karena kota Shrek berkembang pesat seiring berjalannya waktu, dan ayah serta putranya sama-sama mengenakan baju perang 4 kata, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan yang terbaik untuk Shrek. Bab 1744, Direct Revenge. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa upaya Shrek untuk membalas dendam kali ini akan gagal. Lagi pula, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang berhasil mereka rekrut. Pertemuan Pavilion Dewa Laut juga menandakan bahwa generasi baru dari 7 monster Shrek telah sepenuhnya siap. Tang Wulin melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa setiap orang memiliki ekspresi serius, apakah itu pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek atau Sekte Tang. Kebencian yang mendalam muncul di hati mereka. Siapa di antara mereka yang tidak kehilangan teman atau anggota keluarga dalam serangan di kota Shrek? Betapa mulianya kota Shrek di masa lalu. Itu benar-benar kota nomor 1 di benua itu. Untuk semua itu benar-benar hancur hanya dalam beberapa saat. 7 monster Shrek masih bisa mengingat dengan jelas setiap kata yang diucapkan oleh Yun Ming sebelum kematiannya dan tatapannya yang penuh tekad. Tang Wulin berdiri perlahan dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan petir menyambarnya, dan tombak putih keperakan muncul di genggamannya. Itu adalah Atlas Divine Spear milik Yun Ming. Atas nama Atlas Douluo dan dengan saksi Atlas Divine Spear,
Akademi Shrek dan Sekte Tang secara resmi mengobarkan perang melawan klan Qiangu Pagoda Roh mulai hari ini dan seterusnya. Kata-kata itu diucapkan dengan tekad yang kuat. Mata Tang Wulin bersinar dengan pancaran listrik. Penindasan yang dia rasakan dan antisipasi yang dia miliki untuk malam yang tak terhitung jumlahnya akhirnya akan meledak pada saat itu. Orang-orang berdiri serempak. Sekaligus, pikiran mendominasi yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari dalam paviliun Dewa Laut. Riak dan ombak muncul di seluruh danau Dewa Laut. Saat itu akhirnya tiba. Sehari kemudian, sebuah pernyataan resmi muncul di media terkemuka. Itu adalah Shrek Academy dan kecaman Sekte Tang untuk mengobarkan perang. Isinya adalah sebagai berikut, melalui berbagai penyelidikan dan perolehan bukti. Pelaku penyerangan di kota Shrek yang menggunakan 2 amunisi tetap berperingkat God Killer adalah kultus Roh Kudus. Para pemimpin klan Qiangu dari Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan membantu upaya mereka untuk melanggengkan perbuatan jahat. Hari ini, Shrek dan Sekte Tang secara resmi mengobarkan perang melawan kultus Roh Kudus dan klan Qiangu dari Pagoda Roh. Kami akan berjuang sampai mati dan kami tidak akan berhenti sampai selesai. Pernyataan itu begitu sederhana dan langsung. Tidak ada bukti khusus yang disebutkan. Itu hanya menyatakan Akademi Shrek dan niat Sekte Tang ke seluruh benua Douluo. Kau bilang kau ingin bukti? Iya. Kata-kata Shrek dan Sekte Tang adalah buktinya. Mereka bukanlah lembaga penegak hukum atau parlemen federal, dan mereka tidak berusaha membuktikan sesuatu dengan bukti. Akademi Shrek dan Sekte Tang telah bergandengan tangan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka berperang melawan klan Qiangu dari Pagoda Roh. Satu-satunya target mereka adalah klan Qiangu. Benua pecah menjadi keributan segera setelah pernyataan itu diterbitkan. Parlemen gempar, baik fraksi Elang dan fraksi Dov sama-sama terkejut. Dalam hal balas dendam, bukankah seharusnya seseorang melakukannya secara diam-diam? Akademi Shrek dan Sekte Tang sangat ambisius sehingga mereka benar-benar mengumumkan kepada publik bahwa mereka membalas dendam dengan sangat berani. Apa yang harus dilakukan penegak hukum dalam situasi ini? Semua orang tahu pentingnya malapetaka besar itu bagi kedua organisasi besar itu. Meskipun banyak orang sudah menduga bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, mereka tidak menyangka Akademi Shrek dan Sekte Tang akan menunjukkan niat mereka dengan begitu berani. Mereka ingin menggunakan cara paling langsung untuk melawan spirit pagoda dengan paksa. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan kultus Roh Kudus, namun markas besar Pagoda Roh berada tidak jauh dari Akademi Shrek. Pagoda Roh merespons dengan cepat dan segera membuat pengumuman publik. Gagasan umumnya adalah bahwa mereka mengutuk tuduhan palsu Shrek dan Sekte Tang. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Pagoda Roh sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi di masa lalu. Itu adalah kultus Roh Kudus yang membawa malapetaka besar. Pagoda Roh juga tidak ada hubungannya dengan kultus Roh Kudus. Mereka meminta Akademi Shrek untuk mendapatkan bukti nyata dan mendukung klaim mereka. Akademi Shrek tidak menanggapi mereka sama sekali dan mereka juga tidak berniat mengarahkan opini publik. Mereka mengatakan bahwa angin yang bergolak mendahului badai gunung. Setelah kecaman diterbitkan, tidak butuh waktu lama sebelum rencana balas dendam mereka dimulai. Seketika, situasi ini menarik perhatian semua orang. Perhatian mereka tertuju pada pusat benua tempat Akademi Shrek dan wilayah Sekte Tang berada. Federasi mengeluarkan surat resmi kepada 2 organisasi besar secara terpisah, berusaha menenangkan mereka dan membuat mereka tetap tenang. Federasi berpendapat bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh undang-undang dan meminta Akademi Shrek untuk memberikan lebih banyak informasi dan bukti bagi mereka untuk memberikan penilaian yang adil. Untuk bagian mereka, fraksi Elang dan fraksi Dov mengirimkan utusan yang ditugaskan secara khusus kedua organisasi dalam upaya untuk campur tangan. Namun, kota Shrek yang baru benar-benar terkunci. Kedua tim perwakilan sama sekali tidak diizinkan memasuki kota. Sementara itu, Pagoda Roh mengeluarkan serangkaian keluhan. Namun, apa gunanya keluhan itu? Segera setelah itu, Pagoda Roh membuat pengumuman publik lainnya. Mereka mengatakan bahwa jika Akademi Shrek dan Sekte Tang benar-benar bergerak melawan Pagoda Roh, mereka akan melakukan tindakan pembalasan sesuai kebutuhan. Seketika, suasana menjadi lebih tegang. Benua Douluo berhasil tetap damai selama kurang dari setahun, tetapi hanya dalam 2 hari yang singkat, badai kembali terjadi. War God Hall secara terbuka menyatakan bahwa itu tidak akan terlibat dalam masalah ini dan bahwa ini adalah Akademi Shrek dan permusuhan Sekte Tang untuk Pagoda Roh.
Wargat Hall membuat beberapa komentar netral tentang berharap kedua belah pihak akan menahan diri. Namun demikian, semua orang tahu bahwa pertempuran untuk membalas dendam sudah tak terbendung pada saat itu. Parlemen Federal mengirim 2 regu bersenjata yang terdiri dari pasukan ahli Mesya. Mereka ditempatkan di satu-satunya jalur antara kota Shrek yang baru dan Pagoda Roh. Ini adalah satu-satunya tindakan yang dapat diambil parlemen saat ini. Itu adalah blokade yang paling eksplisit. Meski begitu, bisakah 2 pasukan Mesya menghentikan amukan Shrek dan Sekte Tang yang penuh dendam? Hari ketiga tiba. Di kota Shrek yang baru, pintu Akademi Shrek terbuka, dan barisan orang keluar perlahan. Ada total 20, dan mereka tidak memiliki tingkah laku yang anggun. Mereka berjalan selangkah demi selangkah dengan tenang langsung menuju Pagoda Roh. Pria yang berjalan di garis depan adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek saat ini, Master Sekte Tang Sekte, Kaisar Naga Douluo Tanghulin. Orang-orang yang mengikuti di sisinya adalah Shrek Seven Monsters, Gale Saber Dimensi Majinchi, Dewa Kekuatan Aruheng, Skyfrost Douluo Wuzangkong, dan generasi muda Master Jiwa yang luar biasa termasuk klan Muzi dan Tang Yingmeng. Ada juga barisan limit Douluo yang menakutkan. Mereka adalah Douluo Long Yewe Gelap Terang, Roh Kudus Douluo Yali, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan, Douluo Zhang Xin Asmara, Titan Douluo Yuanen Zentian, Douluo Liar Surgawi Douluo Yuanen Tiandang, dan Kilin Douluo Tongyu. Mereka adalah 7 limit Douluos yang hebat. Di kejauhan, kedua pasukan Mesya sudah terlihat, tetapi kelompok ini bertindak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Mereka berjalan lurus menuju pasukan Mesya. 2 pasukan Mesya di kejauhan terus memantau situasi di Akademi Shrek dan Pagoda Roh. Saat orang-orang ini keluar dari Shrek, kedua pasukan Mesya itu langsung merespons. Para Mesya naik ke langit secara berurutan. Banyak Mesya membentuk barikade di langit dan di tanah, berharap untuk menghalangi jalan kelompok dari Akademi Shrek. Mesya merah turun dari langit dan mendarat di depan kelompok itu. Dada Mesya terbuka. Seorang tentara berseragam Mayor Jenderal melompat keluar dari dalam. Pria ini memiliki sosok yang tinggi dan kekar. Dia memiliki sikap yang agung, alis yang berkerut rapat dan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia membungkuk sedikit memberi hormat kepada Tanghulin dan anggota kelompok lainnya yang berhenti berjalan. Dia berkata dengan hormat, "Guru Sekte Tang kami yang terhormat dan yang mulia, saya telah ditugaskan oleh Parlemen Federal untuk menjaga ketertiban di sini. Saya ingin meminta agar Anda tidak mempersulit kami. Lagi pula, itu melanggar hukum federal bagi Anda untuk membalas dendam secara terbuka seperti ini. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya tahu bahwa kekuatan rapuh kami di sini tidak mampu menghentikan Anda semua untuk maju. Namun, saya terikat dengan tugas militer saya. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke sisi lain, Anda harus melewati mayat 2 pasukan Mesya kami." Sebelum dia datang, dia sudah mengetahui bahwa itu hanyalah mimpi bodoh bahwa 2 pasukan angkatan bersenjatanya akan menghentikan orang-orang dari Akademi Shrek. Dia hanya bisa memanfaatkan kegemaran Shrek akan perdamaian dan janji mereka untuk tidak pernah melibatkan orang yang tidak bersalah untuk memperlambat mereka. Bab 1745, Shrek and the Tang Sex Revenge. Tanghulin berkata dengan tenang, "Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendam Shrek dan Sekte Tang. Bahkan jika Anda berhasil mengumpulkan semua angkatan bersenjata di benua hari ini, Anda tetap tidak dapat menghentikan balas dendam Shrek. Ribuan nyawa manusia hilang karena alasan egois seseorang di masa lalu. Apakah Federasi memberikan Shrek dan Sekte Tang penjelasan yang tepat? Agar kita mematuhi disiplin dan mematuhi hukum, hukum pertama-tama harus adil. Itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana itu bisa dibenarkan dengan membiarkan beberapa politisi meninggalkan jabatannya? Pernahkah Anda menyelidiki kebenaran di balik kejadian itu? Karena Federasi tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maka kami akan melakukannya sendiri." Saat dia berbicara, Tanghulin menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya ke arah langit. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ledakan memekakkan telinga terdengar. Rasanya seolah-olah udara antara langit dan bumi menjadi gelisah. Raungan naga tak terlihat bergema di seluruh ruang. Langit langsung gelap dengan petir yang menerangi langit. Tekanan besar turun dari langit seolah-olah bencana surgawi akan menimpa mereka. Jenderal utama sebelum Tanghulin menjadi pucat ketakutan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo yang berambisi untuk menjadi Master Mesya Ilahi. Dia baru saja mencapai peringkat judul Douluo baru-baru ini. Tanghulin saat ini,
Master Sekte Tang Sekte Muda terkesan pada Mayor Jenderal bahwa dia adalah penguasa tempat itu. Tak perlu dikatakan, Mayor Jenderal tidak melakukan perlawanan apapun. Sementara itu, 7 limit Doulos yang hebat melangkah maju secara bersamaan dari sisi Tang Wulin. Aura yang telah mereka tekan sebelumnya dilepaskan secara tiba-tiba pada saat ini. Aura mengerikan meledak seketika. 2 pedang raksasa, masing-masing panjangnya lebih dari 1000 meter muncul dari udara tipis dan melayang di udara. Warna pedang raksasa itu putih dan hijau. Rasanya seolah-olah pedang akan membelah langit. Dalam proses terjerat satu sama lain, aura tajam yang tak tertandingi meledak dari pedang sebelum turun dari langit. Pedang asmara dan pedang tak berperasaan tercipta dari konkretisasi pikiran. Mesya turun dari langit dan jatuh ke tanah. Nyatanya, Mesya tergeletak lemas di tanah. Sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan oleh Master Mesya untuk mengendalikan Mesya mereka ketika mereka dihadapkan pada aura yang menakutkan. Sementara itu, terdengar suara auman 2 naga raksasa. 2 naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter muncul di langit. Naga itu berwarna putih dan hitam. Mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga juga. Retak, retak, retak. Suara pecahan kaca bisa terdengar dari kejauhan. Disitulah personel media berkumpul untuk menyaksikan pemandangan setelah mengetahui bahwa perang seumur hidup akan segera terjadi. Namun, peralatan video mereka telah hancur berkeping-keping di bawah raungan yang menggelegar dan menakutkan. Mereka tidak dapat melanjutkan syuting mereka. Segera setelah itu, Mesya tingkat tinggi yang tersisa di langit mendarat di tanah secara berurutan. Bahkan Mesya terkuat pun jatuh dari langit. Dalam satu nafas, kedua pasukan Mesya kehilangan kemampuan bertarungnya. Tang Wulin terus berjalan. Dia maju selangkah demi selangkah dan berjalan melewati Master Mesya merah. Master Mesya yang kuat dengan pangkat jenderal besar tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Wajahnya berkedut. Itu terlalu menakutkan. Dalam benaknya, adegan sebelumnya meninggalkan trauma yang intens. Hampir semua master jiwa yang memilih menjadi Master Mesya berpikir bahwa masa depan adalah milik teknologi. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang tidak akan pernah bisa bersaing dengan teknologi jiwa yang kuat. Namun, adegan sebelumnya meyakinkan judul Douluo. Ternyata seorang master jiwa bisa menjadi lebih kuat ketika kekuatannya ditinggikan sampai batas tertentu. Nyatanya, dia menyesali pilihannya memilih jalur Master Mesya meski memiliki anugerah alam yang bagus. Kemampuannya untuk menerobos ke ranah judul Douluo adalah karena pemanfaatan banyak sumber dayanya, namun dia belum membuat kemajuan lebih lanjut. Kemanapun orang-orang dari Shrek pergi, para Mesya harus memberi jalan. Fenomena aneh yang terjadi di langit tidak memudar. Tirai hitam pekat di langit menemani mereka saat mereka berjalan perlahan menuju pagoda roh yang berdiri menjulang di kejauhan. Itu pasti perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tabrakan paling kuat di antara beberapa kekuatan besar di benua saat ini. Mereka hanya mengandalkan aura mereka untuk menekan kedua pasukan Mesya dan membuat mereka tidak mampu lagi bertarung. Betapa menakutkannya itu. Tidak ada kekurangan kekaguman terhadap para pahlawan dan pembangkit tenaga listrik. Para prajurit dari pasukan Mesya ketakutan tetapi pada saat yang sama iri pada mereka. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ternyata Akademi Shrek dan Sekte Tang benar-benar kuat hingga tingkat yang mengerikan ini. Tang Wulin tidak mempercepat tetapi jarak mereka dari pagoda roh menutup dengan cepat seolah-olah tanah menyusut beberapa kilometer. Di puncak menara spirit pagoda, puluhan pasukan sudah bersiaga dan siap tempur. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi serius dan hormat. Qiangu Dongfeng sudah meramalkan kedatangan hari ini jauh lebih awal. Namun, dia tidak pernah menyangka Akademi Shrek akan mengadopsi metode seperti itu untuk membalas dendam. Mereka tidak memanfaatkan surga abadi tetapi memilih untuk menantang pagoda roh secara terbuka dan bermartabat. Itu membuatnya sangat marah ketika dia mengetahui bahwa balas dendam Akademi Shrek hanya pada klan Qiangu-nya. Tidak diragukan lagi, itu adalah pukulan telak bagi organisasi internal pagoda roh. Dalam bencana besar di masa lalu justru klan Qiangu meskipun banyak personel berpangkat tinggi di dalam pagoda roh tidak menyadarinya. Ketika Akademi Shrek dan Sekte Tang membuat pengumuman untuk membalas dendam, personel berpangkat tinggi di pagoda roh yang tidak tahu apa-apa tentang insiden masa lalu merasa tidak nyaman, tentu saja. Bahkan, ada yang mengajukan keberatan. Hanya saja keberatan mereka untuk sementara diredam oleh dominasi diet Qiangu.
Qiangu Dongfeng mengumumkan bahwa acara tersebut akan menjadi semua atau tidak sama sekali untuk Pagoda Roh. Saat ini, orang-orang di Spirit Pagoda harus tetap bersatu. Jika sesuatu terjadi secara internal, maka seluruh Pagoda Roh akan kalah dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagaimana mungkin Pagoda Roh bersaing dengan mereka lagi di masa depan? Dia belum membaik lagi. Kita harus membunuh Tang Wulin hari ini terlepas dari risiko yang harus kita ambil, kata Qiangu Dieting dengan dingin. Sebaliknya, dia sudah tenang saat ini. Saat dia dihadapkan oleh pusat kekuatan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, mantan guru pagoda tidak hanya tak kenal takut, dia juga memancarkan aura agung dan sombong yang dapat mendukung langit dan bumi. Justru karena Dewa Semu inilah orang-orang di Pagoda Roh tidak panik. Lusinan pembangkit tenaga listrik teratas Pagoda Roh berkumpul di ruangan yang sama. Ikuti aku saat kita menangkis musuh, teriak Qiangu Dieting dengan keras. Jendela kaca di tingkat atas Pagoda Roh semuanya telah hancur. Dia mengambil langkah maju dan melompat ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim tongkatnya melonjak ke langit. Tongkat itu meledak dengan aura kuat yang tak tertandingi saat mencoba menembus langit dan bumi. Begitu Dewa Semu bergerak, warna langit dan tanah berubah drastis. Qiangu Dieting melayang di udara. Auranya melonjak berkali-kali lipat. Aura langit dan bumi yang dipancarkan dari Coiling Dragon Staff mengisi seluruh ruang antara langit dan bumi. Dia tak kenal takut terlepas dari banyak lawan yang harus dia lawan. Aura menginfeksi setiap pembangkit tenaga listrik dari Spirit Pagoda. Segera setelah itu, Qiangu Dongfeng muncul di sisinya. Auranya juga meledak dari tubuhnya untuk melengkapi aura Qiangu Dieting. 3 siluet lagi langsung muncul di sisi mereka. Aura dari 3 siluet meledak secara bersamaan. Ternyata mereka semua adalah aura peringkat limit Douluo. Mereka adalah Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu dengan 2 orang tua lainnya. Salah satunya adalah seorang wanita. Yang lainnya adalah Purgatory Douluo Qiangu King Feng yang terlihat pikun. Mereka berdiri di samping Qiangu Dieting. Hebatnya, mereka memiliki 5 limit Douluo. Mereka adalah warisan rahasia Pagoda Roh. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki warisan yang memadai ketika mereka adalah organisasi nomor 1 di benua itu setelah kota Shrek dihancurkan? Memiliki kemampuan yang kuat adalah sumber kekuatan seseorang. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik di Pagoda Roh telah pensiun karena usia tua, mereka masih akan berjuang untuk Pagoda Roh saat dibutuhkan. Bab 1746, Penindasan Keseluruhan. Pertahanan Spirit Pagoda jelas ditingkatkan segera setelah 5 limit Douluo yang agung muncul, terutama di hadapan Dewa Kuasi Qiangu Dieting. Sekaligus, banyak pembangkit tenaga listrik dari Pagoda Roh terbang berturut-turut termasuk naga perak Douluo Guyuena, Qiangu Zangting, dan yang lainnya. Pembangkit tenaga dari Akademi Shrek dan Sekte Tang tetap berada di tanah sementara yang dari Pagoda Roh berada di udara. Aura mereka bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan pancaran yang tak terhitung jumlahnya. Udara mulai melengkung sedemikian rupa sehingga seluruh wilayah berubah menjadi dunia yang aneh namun berkilau. Segala macam bayangan cahaya yang dihasilkan dari konkretisasi pikiran bergantian dengan kecepatan penuh, seolah-olah mereka dapat menghancurkan dunia kapan saja. Di kejauhan, Mayor Jenderal yang memimpin 2 pasukan Mesha menemukan betapa tidak pentingnya dia untuk mencoba menghentikan orang-orang ini lebih awal. Itu adalah tabrakan lebih dari 10 limit Douluo. Seperti yang dikatakan Tang Wulin. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika pasukan dari seluruh benua dikirim ke sini, apalagi 2 pasukan Mesha? Bisakah mereka menghentikan perang agar tidak terjadi? Mundur ke kejauhan agar kita tidak terpengaruh. Cepat. Dia membuat keputusan cepat dan mengirimkan pesanan dengan tergesa-gesa. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika begitu banyak pembangkit tenaga listrik terlibat dalam pertempuran. Tidak ada yang tahu sejauh mana efek aura mengerikan tersebut. Ada pepatah, keingintahuan membunuh kucing. Dia bahkan tidak punya mood untuk menonton pertarungan lagi. Dia hanya ingin bersembunyi sejauh mungkin. Tang Wulin menengadah ke langit saat pandangannya tertuju pada Diet Qiangu. Qiangu Dieting adalah dewa semu yang kuat seperti yang dia duga. Tang Wulin merasakan aura pertempuran langit dan bumi yang terpancar dari Diet Qiangu. Dia tidak bisa tidak memikirkan 3 siluet yang dia lihat di dunia ayahnya di masa lalu. Qiangu Dieting memenuhi reputasinya yang hampir mencapai ketuhanan. Aura dari tubuhnya mirip dengan entitas langit dan bumi tempur yang memegang tongkat di antara 3 siluet yang dilihat Tang Wulin. Sayang sekali auranya hanya mirip dengan orang itu.
Diet Qianghu masih jauh dari memiliki kekuatan yang setara dengan orang itu. Oleh karena itu, auranya mungkin dapat mempengaruhi orang lain, tetapi sama sekali tidak berguna bagi Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum tipis. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Setiap kali pancaran di matanya berubah, udara sedikit melengkung. Dia menutup jari-jarinya dan Atlas Divine Spear mendarat di genggamannya. Tang Wulin perlahan mengangkat Atlas Divine Spear di tangannya. Qianghu Diet, Qianghu Dongfeng, bisakah kamu mengenali Atlas Divine Spear? Setelah melihat tombak putih perak di tangan Tang Wulin, baik Qianghu Dieting maupun Qianghu Dongfeng memiliki sedikit perubahan ekspresi. Bagaimana mereka bisa melupakan siluet yang terpatri di benak mereka? Tang Wulin berbicara dengan suara yang jelas, di masa lalu, Yang Mulia, Atlas Douluo, meninggal akibat rencana curang Anda. Pada saat yang sama, banyak guru dari Akademi Shrek, dan banyak murid Sekte Tang, bersama dengan ribuan orang biasa di kota Shrek mati sia-sia. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani ketika Anda memicu bencana besar? Anda berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan merusak kota Shrek kami. Hari ini adalah hari Anda membayar harga untuk melakukan itu. Kami, dari Shrek dan Sekte Tang, tidak pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan kami sendiri. Kami hanya menargetkan klan Qianghu, tetapi siapapun yang berani menghalangi kami juga akan dianggap Akademi Shrek dan musuh bebuyutan Sekte Tang. Pada saat itu, mata Tang Wulin bersinar terang. Qianghu Dongfeng berbicara dengan dingin, kamu pikir kami terkait dengan insiden itu hanya karena kamu berkata begitu. Dia yang memiliki pikiran untuk mengalahkan anjingnya akan dengan mudah menemukan cambuknya. Akademi Shrek dan Sekte Tang ingin mendominasi seluruh benua dan menjadi seperti balai jiwa bela diri yang mengendalikan segalanya pada zaman kuno. Ambisi liarmu telah terungkap. Anda bertarung melawan pagoda roh kami hari ini, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Anda tidak akan bertarung melawan seluruh federasi besok? Pagoda roh adalah organisasi master jiwa inti di benua itu. Melayani para master jiwa di benua selalu menjadi moto kami. Tang Wulin, kami tidak akan pernah membiarkan rencanamu menang bahkan jika kami harus mati melawanmu. Tang Wulin mencibir sekali. Baiklah kalau begitu, saya harap staf di tangan Anda bekerja sebaik mulut Anda. Qianghu Dongfeng, aku menantangmu untuk pertarungan 1 lawan 1. Begitu kata-kata itu diucapkan, rasanya bahkan udara pun berubah hikmat. Tidak peduli seberapa kuat Diet Qianghu, dia bukan lagi Master Pagoda Roh Pagoda. Orang yang mewakili Pagoda Roh sekarang adalah Qianghu Dongfeng. Di sisi lain, Tang Wulin mewakili seluruh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Tidak ada yang mengharapkan Tang Wulin mengusulkan pertarungan antara kedua pemimpin. Bagaimana mungkin Qianghu Dongfeng meringkuk sekarang? Apalagi, sudah berapa tahun sejak dia menjadi limit Douluo. Bagaimana dia bisa takut pada Tang Wulin? Baiklah kalau begitu. Saya harap Anda tidak akan mundur di tengah jalan. Saya tidak akan berhenti berjuang sampai saya mati dalam pertempuran ini. Qianghu Dongfeng berteriak keras. Dia memegang Coiling Dragon Staff di tangannya dan berjalan ke depan dalam sekejap. Tang Wulin juga melompat ke langit. Dia mencabut tombak ilahi Atlas dan menghasilkan tombak naga emasnya. Sinar listrik ditembakkan dari matanya. Selama penerbangannya, raungan naga yang gagah berani terdengar satu demi satu. Potongan sisik muncul menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah tubuh naga emas. Kilau keemasan berkabut keluar dari tubuh Tang Wulin. Dia menggunakan Dragon Air untuk melindungi tubuhnya. Di sisi lain, Qianghu Dongfeng memegang Coiling Dragon Staff di tangannya. Aura seluruh tubuhnya meningkat secara eksponensial saat dia melepaskan 9 cincin jiwa dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 merah yang mengelilingi tubuhnya dan menampilkan auranya sebagai Douluo batas atas. Sudah bertahun-tahun sejak dia menjadi Dewa Semu. Dia adalah limit Douluo dengan pengalaman mendalam. Bahkan jika dibandingkan dengan Diet Qianghu, perbedaan mereka hanyalah masalah derajat. Justru kepemimpinannya yang membuat Pagoda Roh memiliki reputasi yang berkembang pesat selama bertahun-tahun. Keduanya berdiri menatap satu sama lain di langit. Aura mereka mulai bertabrakan satu sama lain dengan keras. Fluktuasi energi yang kuat di udara memicu gelombang angin di langit. Awan tebal besar tersebar di kejauhan. Kedua aura mereka melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Master jiwa lainnya dari kedua sisi mundur perlahan. Karena pemimpin mereka akan meluncurkan pertempuran pertama, tidak ada yang diizinkan untuk ikut serta karena itu adalah simbol dari tabrakan kelas atas antara dua organisasi besar. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan cahaya yang ditentukan.
Di tengah-tengah itu semua, dia menggunakan penglihatan sekelilingnya untuk mencuri pandang pada siluet. Itu adalah siluet yang indah. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia sangat merindukannya. Namun, dia bersama barisan pihak lawan saat ini. Qiangu Zhangting yang menjijikkan itu ada di sisinya. Rasa sakit yang menusuk di hatinya semakin memicu semangat juangnya. Tombak naga emas di tangannya bersinar dengan sendirinya. Pancaran aura yang sepenuhnya menyatu dengan auranya sendiri meledak segera sesudahnya. Tang Wulin melolong ke langit. Bayangan cahaya naga emas raksasa muncul di belakangnya seketika. Naga emas panjangnya ratusan meter. Setiap potongan sisik di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas, terutama matanya yang merah cerah. Matanya dipenuhi dengan keliaran. Sayap di belakang punggungnya yang bisa menutupi langit dan menaungi matahari terbentang terbuka. Seorang pria yang bersembunyi di belakang pasukan pagoda roh menyaksikan pemandangan itu. Alisnya berkedut tak terkendali beberapa kali sementara dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Raja Naga Emasnya sudah terbangun sejauh ini? Raja Naga Emas telah mewarisi semua yang mulia, emosi negatif Dewa Naga. Jika Tang Wulin terus menyerapnya, saya khawatir dia akan menjadi gila cepat atau lambat. Saat itu, bahkan yang mulia mungkin tidak dapat mengendalikannya lagi. Ekspresi khawatir yang intens muncul di wajahnya segera setelah itu. Dia melihat ke arah siluet indah di depan tanpa sadar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan yang mulia sekarang. Dia seharusnya menelan Raja Naga Emas lebih awal dan berubah menjadi Dewa Naga sekali lagi. Dewa Naga adalah makhluk yang paling lengkap dan kuat hanya ketika dia didominasi oleh kesadaran Raja Naga Perak. Dia berpandangan jauh ke depan, cerdas namun tenang, kuat namun halus. Dia akan membawa kita ke jalan yang lebih tinggi. Yang mulia sudah lama tidak mengambil tindakan apapun. Mungkin, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, dia menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Sebuah pancaran keluar dari mata Tang Wulin saat auranya terus meningkat secara eksponensial. Dia memasuki alam spirit secara instan. Tiba-tiba, dia pindah. Bab 1747, Kolaps. Ada kilatan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya saat Tang Wulin tiba di hadapan Qiangu Dongfeng dalam sekejap mata. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah lawannya. Qiangu Dongfeng mencibir. Dia mengangkat Coiling Dragon Staff dan berteriak sambil melepaskan support Heaven and Earth. Kedalaman dari Coiling Staff Dragon adalah kegigihannya. Itu tidak akan pernah menyerah kepada siapapun apakah itu digunakan untuk berperang melawan manusia atau langit dan bumi. Perilaku mendominasi jiwa Coiling Dragon Staff memungkinkan Qiangu Dongfeng yang berperingkat limit Douluo untuk memanfaatkan teknik tempur langit dan bumi dengan sempurna. Bahkan Qiangu Dieting tidak bisa menahan anggukan setuju setelah menyaksikan pemandangan di kejauhan. Jika dia berada di tempat Qiangu Dongfeng, dia mungkin belum tentu melakukan lebih baik daripada putranya selain memiliki basis kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Saat musuh dari Akademi Shrek menekannya, kegigihan di hati Qiangu Dongfeng semakin terwujud. Dentang, terdengar dengungan yang menusuk saat getaran hebat mengguncang seluruh langit. Gelombang kejut yang mengerikan bergulir seperti entitas padat. Orang bisa dengan jelas melihat riak bengkok menyebar ke kejauhan. Cahaya menyilaukan memenuhi mata Tang Wulin. Meskipun dia mundur, tombak naga emas di tangannya bersinar lebih terang. Qiangu Dongfeng melawan Tang Wulin dengan satu serangan. Dominasinya meningkat secara eksponensial ketika potongan-potongan baju besi pertempuran berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya seperti lapisan cairan dan dengan cepat menutupi dirinya sepenuhnya. Meskipun dia jauh lebih tua dari Tang Wulin, dia tidak akan pernah menunjukkan keraguan atau jeda sedikit pun selama pertempuran hidup dan mati ini. Dia tidak akan pernah tampil berani dengan menunggu lawan melepaskan baju perangnya juga. Ya, Master Pagoda Spirit Pagoda memimpin untuk melepaskan baju perang 4 kata setelah dia berhasil melawan lawan. Armor pertempuran 4 kata Qiangu Dongfeng diberi nama kepemilikan mendominasi bumi surga. Dia adalah kepemilikan yang mendominasi bumi surga, Qiangu Dongfeng. Sejak dia mendapatkannya, set armor perang 4 kata miliknya telah bersamanya selama berjam-jam pelatihan dan pertempuran. Ketika dia mengenakan baju perangnya, sepertinya seluruh tubuh Qiangu Dongfeng telah menjadi tembus cahaya. Semburan aspek yang kuat sepertinya ingin menembus seluruh langit. Coiling Dragon Staff di tangannya membengkak tertiup angin, bersinar lebih dari 100 meter secara instan. Ini bukanlah hasil dari konkretisasi pikiran,
tetapi sebuah entitas nyata. Staf raksasa melonjak ke udara, memerangi langit dan bumi. Itu adalah salah satu serangan paling tangguh dari Coiling Dragon Staff. Pertama, sebaris bayangan tongkat saling terhubung dan menjulang tinggi ke awan. Retakan besar muncul di langit karena diguncang oleh Coiling Dragon Staff. Retakan kemudian melahap sejumlah besar energi asal di sekitarnya secara instan. Faktanya, retakan itu bahkan menyerap energi yang dihasilkan selama tabrakan antara Qiang Dongfeng dan Tang Wulin. Semua energi ini dimasukkan ke dalam Coiling Dragon Staff. Tongkat naga melingkar mengayun ke bawah dengan berani seolah hendak memisahkan langit dan bumi. Aspek combat Heaven and Earth dicocokkan dengan keliaran membelah langit dan bumi. Ini adalah skill pamungkas dari Coiling Dragon Staff. Armor perang 4 kata telah meresapi dirinya dengan semua pancaran di sekitarnya. Pola naga raksasa pada Coiling Dragon Staff tampaknya menjadi hidup dengan peningkatan armor perang 4 kata. Naga-naga itu memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. 9 naga yang berputar menyerang Tang Wulin bersamaan mengikuti gerakan ke bawah dari Coiling Dragon Staff. Satu serangan dari ini mungkin bisa mengubah gunung menjadi tanah datar. Qiang Dongfeng tidak repot-repot menggunakan serangan eksplorasi apapun. Dia menggunakan serangannya yang paling mematikan segera setelah pertempuran dimulai. Sementara itu, Tang Wulin telah mundur ke kejauhan dan tubuhnya mulai mengalami transformasi. Cahaya keemasan muncul dari bawah sisiknya. Cahaya itu seperti versi yang diperbesar dari sisik Raja Naga Emas. Itu menutupi seluruh tubuh Tang Wulin, memancarkan kilau warna-warni. Seluruh proses berlangsung cepat, dan selain kehilangan sepasang sayap, semuanya baik-baik saja. Potongan baju perang itu berwarna emas cerah. Ketika mereka muncul, seolah-olah langit dan bumi berhenti. Bahkan Coiling Dragon Staff milik Qiang Dongfeng melambat sesaat. Mata Tang Wulin berbinar. Kata, luar biasa, adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan baju perang 4 kata miliknya. Tidak ada guratan berbentuk naga pada baju zirah perang itu, tetapi setiap bagiannya ditutupi lapisan tipis yang aneh. Rasanya seolah glasir itu memantulkan raungan 1000 naga raksasa. Pauldronnya panjang, ramping, dan meruncing ke arah kedua sisinya menjadi lapisan logam yang tumpang tindih. Mereka meluas sampai ke bawah. Setiap bagian dari baju zirah itu ditutupi dengan teselasi berbentuk berlian yang sangat cocok satu sama lain. Rasanya seolah-olah setiap bagian dari baju zirah itu dicap dengan ujung sisik naga tetapi tidak dalam bentuk sisik naga. Ketika itu benar-benar menutupi tubuhnya, Tang Wulin sepenuhnya berubah seolah-olah dia dilahirkan kembali. Bahkan tombak naga emas di tangannya tampaknya telah melonjak ke tingkat yang baru mengikuti pancaran-pancaran armor perang. Ternyata lebih panjang dan lebih ramping dari sebelumnya. Pola naga muncul di tombak naga emas. Sinar tombak sepanjang 1 kaki itu berdenyut di kedua ujung tombak dan tampak seperti entitas padat. Saat dia mengenakan baju zirahnya, Tang Wulin maju selangkah perlahan di udara. Dia bergerak menuju Coiling Dragon Staff yang bisa memisahkan langit dan bumi. Perasaan luhur meledak dari tubuhnya seketika. Keagungan berasal dari Tang Wulin dan baju perangnya. Rasanya seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung. Aspek yang kuat di luar perbandingan juga keluar dari tubuhnya. Itu adalah kesombongan berdiri di puncak semua makhluk fana. Itu adalah kepercayaan supremasi atas langit dan bumi. Itu juga dominasi menakutkan yang menuntut langit dan bumi menyerah padanya. Meskipun dia adalah bagian dari Kamroh Pagoda, Han Tianyi berasal dari sekte tubuh. Dia telah mendapatkan reputasi sebagai otak paling kuat di dunia. Dia tiba-tiba mendengus teredam, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan spiritualnya mungkin yang terbesar dari semua yang hadir termasuk limit Douluos. Akibatnya, kekuatan spiritualnya terus-menerus dilepaskan, menjangkau seluruh area. Dia bisa mengirim aura yang terpancar dari orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Ketika Tang Wulin melepaskan baju perangnya dan auranya tiba-tiba berubah, Han Tianyi hanya bisa merasakan semburan aspek yang paling menakutkan menghantam alam spiritualnya. Lautan rohnya hampir hancur akibat kecelakaan sesaat. Dia buru-buru menarik kembali kekuatan spiritualnya setelah pulih dari keterkejutannya. Meski begitu, lautan rohnya masih menderita dampaknya. Kekuatan spiritualnya sebenarnya sangat dekat untuk mencapai Divine Origin. Untuk memiliki dampak yang begitu parah pada kekuatan spiritualnya, peringkat spiritual lawan harus benar-benar mencapai Divine Origin pada saat itu. Bagaimana itu mungkin? Apakah kekuatan spiritual Tang Wulin sudah mencapai Divine Origin? Jika memang benar demikian,
maka itu pasti dianggap sebagai berita buruk bagi pagoda roh. Sementara Han Tianyi masih shock, Tang Wulin dan Qiangu Dongfeng bertabrakan dengan ganas di sisi lain. Han Tianyi memiliki perasaan yang mendalam, tapi tetap saja klan Qiangu yang paling terpengaruh. Itu semua termasuk Qiangu Dieting, Qiangu Qingfeng, Qiangu Zanting, dan yang paling panas, Qiangu Dongfeng. Mereka semua dari klan Qiangu mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika Tang Wulin berdiri dengan begitu heroik dan membiarkan aspeknya meledak dari tubuhnya. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah pemikiran pantang menyerah yang mereka yakini dengan teguh tiba-tiba mencapai puncaknya. Itu tidak datang dari mereka tetapi Tang Wulin. Ketika aspek datang dari tubuh Tang Wulin, keberanian lawan tiba-tiba ditimpa. Tekad Qiangu Dongfeng runtuh. Itu adalah tabrakan murni pada tingkat spiritual. Yang sedang berkata, dampak seperti itu seringkali bahkan lebih menakutkan daripada tabrakan langsung kekuatan jiwa untuk pembangkit tenaga peringkat Douluo batas seperti mereka. Qiangu Dongfeng telah memperoleh kemampuan tertentu untuk teknik staf peringkat dewa untuk menjadi limit Douluo. Semua kemampuannya dibangun di atas aspeknya. Dia sepenuhnya fokus pada memerangi langit dan bumi. Meski begitu, aspek lawan lebih kuat darinya di area yang sama, dan keberanian di hatinya runtuh sebelum hal lain. Ini menandakan bahwa esensi stafnya telah runtuh juga. Bab 1748, Dragon Emperor Forbidden Law Broke Dongfeng. Bayangan staf yang menggabungkan surga dan bumi tempur dan langit dan bumi yang terpisah berubah menjadi kekacauan yang kacau hampir dalam sekejap. Sementara itu, dia bersiap menghadapi serangan menakutkan Tang Wulin. Serangan itu liar dan penuh dengan arogansi, dan Tang Wulin tiba-tiba menjadi sulit diatur. Keliaran di mata Raja Naga Emas di belakang Tang Wulin tampaknya selaras sempurna dengannya. Serangan itu seperti meteor, dan keliarannya mirip dengan turunnya Dewa Gila. Dia melepaskan larang surga bumi, pertarungan Kaisar Naga dan larang tempat biasa, serbuan Kaisar Naga. Dia menggunakan dua hukum terlarang Kaisar Naga yang hebat ini di depan para saksi untuk pertama kalinya. Ledakan, langit dan daratan meredup saat dunia berguncang. Pada saat itu juga, rasanya seolah-olah seluruh dunia telah runtuh, seperti segala sesuatu yang lain telah layu dan jatuh dalam benturan sesaat itu. Celah besar gelap seperti tinta muncul di langit, menelan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat. Sementara itu, bahkan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo telah melepaskan perisai pelindung mereka secara berurutan. Mereka mundur dengan kecepatan penuh untuk menghindari gelombang kejut yang dihasilkan saat Tang Wulin dan Qiangu Dongfeng bertabrakan. Meskipun mereka ingin membantu, bahkan Diat Qiangu dan Diat Qiangu menjadi beku dalam sekejap. Momentum mereka ditangkap oleh Tang Wulin, dan kemudian terjadi tabrakan besar. Semuanya terjadi hanya dalam waktu singkat. Tidak ada yang menyangka bahwa para pemimpin dari dua organisasi besar akan keluar dengan tabrakan yang begitu dahsyat begitu pertempuran dimulai. Mereka bahkan tidak repot-repot mengeksplorasi kemampuan satu sama lain. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Orang harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di peringkat limit Douluo tidak akan membuat keputusan seperti itu secara sembarangan. Jelas betapa dalamnya permusuhan di antara mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan perasaan cemas dan takut. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menang dalam tabrakan ini. Jika penonton sudah yakin tentang hasil sebelumnya, banyak yang mempertimbangkan kembali pada saat ini. Qiangu Dongfeng adalah limit Douluo yang telah lama berdiri dan master armor pertempuran 4 kata yang diketahui semua orang. Namun demikian, limit Douluo ini tidak berhasil menang bahkan setelah beberapa kali bertabrakan dengan Tang Wulin. Lebih penting lagi, Tang Wulin adalah pengrajin ilahi. Kapasitas tempur pengrajin ilahi belum tentu mengesankan dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dia pasti memiliki satu set baju perang 4 kata. Sementara ada dua master baju besi pertempuran 4 kata lainnya, baju besi pengrajin ilahi tidak diragukan lagi akan lebih unggul. Dalam hal ini, sangat sulit untuk memprediksi pemenang dan pecundang. Jangankan orang luar, bahkan 7 limit Douluo yang hebat dari Akademi Shrek tidak dapat menahan perasaan heran saat melihat aura dunia lain yang menyembur keluar dari Tang Wulin. Douluo Long Yeiwei gelap terang yang berada di peringkat Kuasigot memiliki perasaan paling mendalam dari semuanya. Dia memiliki basis kultivasi dan peringkat spiritual tertinggi di antara 7 limit Douluo. Dia tidak jauh di belakang Han Tianyi dengan otaknya yang paling luar biasa. Selain itu, dia adalah limit Douluo,
jadi evaluasi kekuatan spiritualnya pada peringkat yang lebih tinggi lebih akurat daripada Han Tianyi. Akibatnya, dia tahu bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin pasti berasal dari Divine Origin segera setelah dia melepaskan pertarungan Kaisar Naga. Dia hanya mencapai Divine Origin sesaat selama ledakan, tapi itu asli dan jelas. Tang Wulin mampu mencapai tingkat seperti itu dengan basis kultivasi spiritualnya selama ledakan. Ketinggiannya benar-benar mencengangkan, bahkan Yun Ming tidak mampu melakukan ini. Sebenarnya, tidak ada yang tahu jika memiliki basis kultivasi spiritual Divine Origin adalah kunci menuju ketuhanan. Selain para dewa, tidak ada manusia yang mencapai alam itu. Langit tetap redup selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan kembali normal. Kedua sosok di langit telah berpisah dan kembali ke posisi mereka sebelum dimulainya pertempuran. Tang Wulin melayang di udara. Baju besi perang yang menutupi seluruh tubuhnya beriak dengan lingkaran cahaya 7 warna dan memancarkan kilau mengkilap yang khas. Bahkan samar-samar orang bisa melihat pancaran listrik berputar-putar di sekitar armor. Tombak naga emas bergetar di tangan Tang Wulin bukan karena dia menggigil tetapi karena memancarkan aura yang sangat bersemangat. Sinar merah redup beredar di mata Tang Wulin. Keliaran belum menghilang sepenuhnya bahkan pada saat ini. 6 monster lain yang telah melihat Tang Wulin berubah menjadi naga emas haus darah di masa lalu agak mengkhawatirkannya. Namun, mereka tahu bahwa dia belum kehilangan kendali menilai dari auranya. Sementara itu, para penonton tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke Qiangu Dongdeng karena pagoda master dari Spirit Pagoda terlihat agak menyedihkan. Armor Qiangu Dongfeng ditutupi lubang dan lubang. Logam itu terus-menerus menggeliat mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Itu bukan yang terburuk. Bagian yang paling mengejutkan dari situasi ini adalah rongga transparan yang ditambahkan ke bahu kanannya. Lengan kanannya setidaknya 2 kali lebih pendek dari sebelumnya. Armor perang 4 kata benar-benar menyatu dengan master jiwa. Lengannya menyusut, jadi baju perangnya juga berubah ukuran. Lengan yang pendek tampak tidak proporsional dengan bagian tubuhnya yang lain. Darah segar mengalir keluar dari rongga sementara otot dan daging putih keabu-abuan menggeliat dalam upaya untuk menyembuhkannya. Wajah Qiangu Dongfeng sangat pucat saat ini, dan ekspresinya terkejut dan takut. Tang Wulin meraih kemenangan dengan satu serangan pukulan. Siapa yang mengira bahwa Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek akan melukai Master Pagoda begitu parah hanya dengan satu serangan. Dia tidak hanya menembus armor perang 4 kata lawan, tetapi juga melumpuhkan lengan kanan Qiangu Dongfeng. Tiba-tiba, siluet Tang Wulin tampak tumbuh semakin besar di mata semua orang. Seketika, orang-orang di tempat kejadian tercengang karena takjub. Sejak kapan Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang Sekte menjadi begitu kuat? Dia hanya mengirimkan satu serangan. Hanya butuh satu tabrakan untuk mengalahkan Qiangu Dongfeng, yang juga tidak menahan apapun. Dia dikalahkan dengan menyedihkan. Qiangu Dieting melebarkan mulutnya karena terkejut. Dia mengerti persis apa yang telah terjadi. Dilihat dari auranya, Tang Wulin bukanlah limit Douluo karena basis kultivasinya masih sedikit. Karena itu, basis kultivasi Tang Wulin sedikit melampaui Qiangu Dongfeng setelah dia mengenakan baju perang 4 kata. Selain itu, dia telah melampaui alam dewa biasa. Meskipun dia belum menjadi Quasi-God, amplifikasi dari armor perang 4 kata terlalu menakutkan, bukan? Yang paling penting, rasanya aura yang datang darinya sebelumnya dirancang untuk menekan tongkat naga melingkar klan Qiangu. Teknik staf pantang menyerah mengandalkan aura spiritual sebagai dasarnya. Ketika aura spiritual direbut, bagaimana mungkin tongkat itu masih menggunakan kemampuannya yang paling hebat? Serangan Tang Wulin yang mengikuti tepat setelah itu juga luar biasa. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melukai Qiangu Dongfeng dengan parah. Qiangu Dieting memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa bahkan pada peringkat Quasi-God, dia mampu menyakiti Tang Wulin. Dia tidak dapat memastikan bahwa dia tidak akan terluka dalam keadaan yang sama. Mereka selalu berharap banyak dari Tang Wulin, mengingat kecepatan pertumbuhannya. Meski begitu, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Ini tidak terbayangkan. Qiangu Dongfeng mengatakan lebih dari sekali bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Tang Wulin menjadi Yun Ming berikutnya, tetapi mengingat situasi saat ini, dia sudah mendekati level seperti itu. Ketika dia menjadi limit Douluo dan mengenakan baju perang 4 kata, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat Quasi-God. Apalagi potensi pertumbuhannya bahkan lebih mengerikan.
Dia mungkin bisa melampaui Yun Ming di masa depan. Sekaligus, seluruh adegan itu sunyi senyap. Tatapan hampir semua orang tertuju pada Tang Wulin sendirian. Tang Wulin sangat gembira, meskipun menggunakan Dragon Emperor Fight dan Dragon Emperor Charge terus-menerus agak melelahkan. Apapun masalahnya, dia berhasil menusuk Qiangu Dongfeng dengan tombaknya. Jika bukan karena daya tahan dan kecepatan reaksi Qiangu Dongfeng, dia akan kehilangan lebih dari sekedar lengan. Di sisi lain, kekuatan hidup lengan limit Doulos sangat melimpah. Akibatnya, fisik Tang Wulin terangkat bukannya berkurang setelah tabrakan. Bab 1749, Qiangu Confess. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan baju perang Golden Dragon Moonsong. Dia hanya menemukan bahwa set armor tempur peringkat dewa begitu kuat setelah menggunakannya dalam kehidupan nyata. Kekuatannya murni. Kapasitas bertarungnya ditingkatkan yang sepertinya klon Tang Wulin melindungi dan mendukungnya. Itu tidak memiliki kemampuan khusus meskipun hanya penguat murni dengan entitas pertahanan. Getaran sisa yang dihasilkan oleh surga dan bumi tempur Qiangu Dongfeng dan langit dan bumi terpisah masih kuat, namun semuanya diserap oleh baju perangnya. Bahkan, itu malah mengubah sebagian energi yang kemudian disalurkan ke tubuhnya. Apalagi hal itu dilakukan dengan mudah tanpa memakan tenaga tambahan. Tang Wulin tidak menyangka akan mencapai performa puncaknya saat dia melancarkan serangan lebih awal. Ekspresi keheranan berkedip di mata Qiangu Dongfeng. Segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Dia jelas tahu lengannya lumpuh total. Itu bukan cedera biasa karena fungsi hidupnya dilucuti. Ketika baju perangnya ditusuk, dia merasakan kekuatan menelan yang liar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu adalah menekan kekuatan yang melanda di lengan kanannya. Dia kemudian melepaskan diri dari ancaman itu dengan cepat. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Apa pentingnya lengan kanan yang lumpuh untuk limit Doulo? Dia tidak akan pernah bisa mencapai peringkat Dewa Semu dalam hidupnya, apalagi mencoba melakukan terobosan ke alam Dewa impiannya. Tombak Tang Wulin telah memutuskan harapannya untuk masa depan. Orang hanya bisa membayangkan betapa dia membenci Tang Wulin saat ini. Tombak naga emas diangkat setinggi dadanya. Sebuah pancaran keluar dari mata Tang Wulin. Itu belum berakhir. Itu bukan hanya pertarungan hari ini tapi pertempuran balas dendam. Itu adalah pertempuran balas dendam yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Semangat juang yang kuat terus terwujud di dalam hatinya. Dia mengambil langkah maju di udara. Pada saat berikutnya, dia menyerbu ke arah Qiangu Dongfeng meninggalkan jejak pelangi 7 warna keemasan di belakangnya. Qiangu Dongfeng telah memberikan Coiling Dragon Staff ke tangan kirinya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya saat dia menghadapi Tang Wulin yang mengesankan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik lain dari Akademi Shrek dan Sekte Tang melompat ke langit secara bersamaan. Mereka menyerbu menuju pembangkit tenaga listrik dari Pagoda Roh. Pertempuran hebat antara kedua belah pihak dimulai dengan seruan yang nyaris tidak terdengar. Jika spirit pagoda berpikir bahwa ia memiliki peluang menang lebih awal, maka kepercayaan dirinya hilang saat ini. Keberhasilan Tang Wulin dalam mengalahkan Qiangu Dongfeng menandakan bahwa ada tambahan kapasitas bertarung peringkat batas di pihak Shrek. Secara bersamaan, sisi pagoda roh dilemahkan dengan jumlah yang setara. Dalam keadaan seperti itu, hasilnya dapat diprediksi. Berhenti, Qiangu Dieting tiba-tiba berteriak keras. Dia mengandalkan kemampuannya sebagai Dewa Semu untuk memanggil setiap ons kekuatan dalam dirinya dan mengeluarkan raungan yang mengamuk. Itu membuat semua orang melambat sejenak. Qiangu Qingfeng pergi ke Qiangu Dongfeng. Dia selangkah lebih maju dari diet Qiangu karena dia lebih dekat dengan Qiangu Dongfeng. Dia membantu Qiangu Dongfeng menangkis serangan kuat Tang Wulin. Dia kemudian dengan cepat membawa Qiangu Dongfeng ke tempat aman. Orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang juga mengambil kesempatan untuk datang ke sisi Tang Wulin. Kedua pihak lawan berdiri menatap satu sama lain di udara. Qiangu Dieting berbicara dengan suara yang dalam, "Tang Wulin, apakah kamu berencana untuk menghancurkan kami semua?" Ada lebih dari 60 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang ditujukan ke kota Shrek sekarang. Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Dari nada suaranya dan ekspresi wajahnya, Tang Wulin tahu bahwa dia takut, namun dia berusaha menyembunyikan kepengecutannya. Tang Wulin berbicara dengan tenang, "Apakah kamu akan menggunakan trik yang sama pada kami lagi? Anda dapat mencobanya jika Anda suka. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menyakiti Shrek kali ini."
Akademi Shrek dan persiapan Sekte Tang tidak hanya melibatkan armor perang 4 kata, tetapi juga sistem pertahanan yang dipasang di Akademi Shrek. Pembangunan sistem pertahanan sirkuit jiwa super konsentrasi diawasi oleh Ling Zichen secara pribadi. Sistem yang diinstal dapat mencegat dan bertahan dari ancaman apapun tetapi sama sekali tidak terlihat di luar. Itu dibangun khusus untuk bertahan melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Akademi Shrek dan Sekte Tang membalas dendam terhadap Pagoda Roh hanya setelah semuanya siap sepenuhnya. Ekspresi Qiangu Dieting berganti-ganti antara kemarahan dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Pagoda Roh akan gagal dalam pertahanannya. Mereka telah mengalami 2 kekalahan besar, satu, selama festival Just for Aspaus dan yang lainnya di War God Hall. Akibatnya, kemunduran memungkinkan Akademi Shrek berkembang pesat hingga kemampuan bertarung mereka jauh melebihi Pagoda Roh. Lebih penting lagi, akuisisi Shrek atas surga abadi telah mengakibatkan hilangnya dukungan Pagoda Roh dari militer federal. Kegagalan terus-menerus dari Pagoda Roh telah menghasilkan situasi saat ini. Shrek Academy memiliki 7 limit Doulos yang hebat selain kemampuan bertarung peringkat batas yang hebat dari Tang Wulin dan Aruheng. Kemampuan bertarung yang begitu kuat tidak pernah muncul dalam sejarah seluruh benua Douluo. Pagoda Roh sangat kuat, tetapi hanya ada 5 limit Douluo di pihak mereka. Orang-orang lainnya bahkan memiliki basis kultivasi yang lebih lemah. Di sisi lain, lapisan kedua Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki kemampuan bertarung yang cukup kuat. 7 monster Shrek telah berulang kali membuktikan kemampuan mereka. Kecuali War God Hall berpihak pada Spirit Pagoda saat ini, Spirit Pagoda tidak memiliki peluang untuk menang. Tombak naga emas Tang Wulin diangkat sekali lagi. Area luas di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang menjadi terang. Banyak judul Doulos yang dibalut dengan set berbeda dari baju perang yang tampak megah. Lebih dari separuh Master Jiwa memiliki armor pertempuran 4 kata yang sangat kuat. Utas harapan terakhir Qiangu Dieting menghilang bersamaan dengan munculnya selusin armor perang 4 kata. Mengapa mereka memiliki begitu banyak baju perang? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak set armor perang 4 kata? Apakah keterampilan pemurnian surgawi Tang Wulin benar-benar melampaui keterampilan pengrajin ilahi Shen Hua? Tidak peduli seberapa ragu dia di dalam hatinya pada saat yang tepat, itu sama sekali tidak berarti sekarang. Itu karena mereka akan menghadapi bencana apokaliptik. Qiangu Dieting meraih Qiangu King Feng yang hendak menyerang ke depan. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Sudah terlambat sekarang. Klan Qiangu mengakui situasinya. Tunggu, Tang Wulin. Pada titik ini, Dewa Semu terbang perlahan. Tang Wulin menyipitkan matanya. Pada titik ini, dia tidak takut dengan trik lawan. Qiangu Dieting memiliki ekspresi dingin dan suram. Sementara itu, Qiangu Dongfeng dan Qiangu King Feng berada di sisinya. Diet Qiangu menoleh ke arah orang-orang dari Pagoda Roh dan berkata dengan suara yang dalam, Klan Qiangu kami mengakui dosa-dosa kami hari ini. Kami telah melakukan banyak kejahatan, dan tidak ada alasan mengapa kami tidak mengakuinya pada saat ini. Namun, tindakan berkolusi dengan kultus Roh Kudus hanya melibatkan klan saya. Panitia lainnya di Pagoda Roh tidak terlibat. Dia berbalik ke arah Tang Wulin sekali lagi. Saya pikir Akademi Shrek Anda selalu adil dan benar. Baiklah kalau begitu, klan Qiangu kami mengaku sekarang. Kami akan menerima hukuman yang pantas dari Anda. Namun, saya punya permintaan. Jangan melibatkan orang lain di Pagoda Roh. Cucu buyut saya Qiangu Zhangting tidak ikut serta dalam insiden yang lalu. Saya hanya berharap Anda mengizinkan klan Qiangu memiliki keturunan. Jika Anda setuju dengan itu, kami bertiga tidak akan menolak penangkapan kami. Saya yakin tidak akan sulit bagi saya untuk menjatuhkan beberapa orang jika saya harus berusaha sekuat tenaga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, seseorang menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Permintaan Qiangu Dieting telah menempatkan Tang Wulin di tempat yang agak sulit. Mereka benar-benar berada di atas angin, tetapi Tang Wulin tidak menyangka Qiangu Dieting akan membuat keputusan pengorbanan. Bagaimanapun, Diet Qiangu benar. Jika Dewa Semu seperti dia berusaha sekuat tenaga, pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama tidak berani melawannya. Dewa Semu mampu mencapai peringkat dewa untuk waktu yang singkat ketika dia menyalakan api hidupnya. Namun, haruskah dia melepaskan Qiangu Zhangting begitu saja? Tang Wulin menolak melakukannya, entah itu untuk kepentingan umum atau alasan pribadi. Ada pepatah, kelabang tidak tumbang saat mati. Pengaruh orang kuat bertahan setelah kejatuhannya.
Bab 1750, The Crisis on the Continent. Tang Wulin terjebak dalam dilema setelah mendengarkan proposal Qiangu Dieting. Tang Wulin berjanji pada Molan bahwa dia tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia tidak akan membunuh sembarangan jika pembangkit tenaga spirit pagoda lainnya tidak menghentikan mereka untuk membalas dendam. Meskipun demikian, situasinya telah berkembang sejauh ini. Banyak pembangkit tenaga listrik mulai memiliki pandangan berbeda tentang klan Qiangu dengan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu sebagai pemimpin mereka. Kakek hebat, aku ingin hidup dan mati bersamamu. Qiangu Zhangting menyerang ke depan. Sebagai tanggapan, Qiangu Dongfeng telah mengangkat kakinya dan mengirim Qiangu Zhangting terbang menjauh dengan tendangan sebelum Qiangu Zhangting bisa berjalan ke sisi Qiangu Dongfeng. Enyahlah, Gu Yuena menangkap Qiangu Zhangting dari kejauhan. Tang Wulin merasa seolah-olah hatinya terpotong menjadi jutaan keping saat menyaksikan pemandangan itu. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Shrek berbicara. Hanya ada satu suara sekarang. Terlepas dari keputusan yang diambil Tang Wulin, itu akan menjadi satu-satunya keputusan dari dua organisasi besar. Tidak ada keraguan bahwa mereka harus menangkap 3 limit Douluos yang hebat dari klan Qiangu. Status klan Qiangu di Pagoda Roh akan mengalami kehancuran. Akan sulit bagi mereka untuk pulih dari ini. Faktanya, bahkan reputasi Pagoda Roh akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi Shrek dan Sekte Tang setidaknya di milenium berikutnya. Sebagai salah satu organisasi penting di dunia Master Jiwa, keberadaan Pagoda Roh sangat penting. Itu adalah jalan terpenting bagi Master Jiwa untuk mendapatkan jiwa roh. Hati Tang Wulin terbelah antara dua pilihan. Sementara itu, Qiangu Dieting terus berbicara, kami juga bersedia memberikan kompensasi lebih lanjut. Kami akan memberi Anda 60 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang disebutkan di atas. Pada saat yang sama, kami akan mengembalikan uang yang dibutuhkan untuk membangun kembali kota Shrek. Kami hanya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan pada Zhangting. Qiangu Dieting sangat menyadari bahwa Akademi Shrek tidak mungkin menghancurkan seluruh Pagoda Roh. Kalau tidak, mereka tidak akan datang dengan cara yang begitu terhormat. Mereka bisa memobilisasi Eternal Heaven. Lagi pula, tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa surga abadi sudah berada dalam genggaman Sekte Tang. Mereka datang secara terbuka dan terhormat, jadi mereka harus bertindak sesuai dengan itu. Membunuh juga tidak pernah menjadi cara Sekte Tang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tunggu, orang-orang tertegun sejenak. 2 semburan aura kuat tiba dengan cepat dari kejauhan. Aura hanya bisa dari limit Douluos agar dianggap kuat oleh Tang Wulin. 2 limit Douluo lagi datang dengan tergesa-gesa. Dari sisi siapa mereka berasal? Tang Wulin memperbaiki pandangannya dan menoleh dengan cepat. Kedua siluet itu terbang dengan cepat. Tang Wulin segera mengenali keduanya. Dia merasa lega karena dia tahu bahwa kedua orang itu pasti tidak bersama pihak lain. Dari 2 pendatang baru, orang yang terbang di depan justru adalah Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji, alias Chen Tua si penyapu di Akademi Shrek sekarang. Selama Long Yeiwei berada di Shrek, Chen Tua si penyapu tidak akan pernah menentang Akademi Shrek terlepas dari bagaimana situasinya telah berubah. Orang yang mengikuti Chen Xinji mengejutkan Tang Wulin. Dia berkenalan dengan orang ini juga. Faktanya, dia bahkan telah bertugas di bawah komando orang ini yang tidak lain adalah Komandan Resimen Tentara Dewa Darah saat ini, Cermin Cerah Douluo Zhang Huanyun. Kenapa dia datang? Haruskah dia tidak menjaga lorong jurang? Sebagai jiwa tentara Dewa Darah, dia tidak akan pernah meninggalkan tempat itu kecuali ada situasi khusus yang membutuhkan perhatiannya. Chen Xinji, apa yang kamu lakukan di sini? Douluo Long Yeiwei gelap terang tiba di hadapan Chen Tua si penyapu dalam sekejap. Dia menatapnya dengan mata dingin. Ekspresi Chen Xinji sangat suram. Namun, dia terlihat sedikit canggung saat melihat Long Yeiwei. Yeile, ini penting. Aku punya masalah penting untuk diumumkan. Masalah ini terkait dengan ribuan nyawa di benua itu. Para master jiwa di dunia ini seharusnya tidak saling bertarung lagi saat ini. Ada bahaya yang lebih dekat yang harus kita hadapi bersama. Long Yeiwei tertegun sejenak, tetapi dia tahu bahwa Chen Xinji bukanlah pria dengan lidah yang longgar. Jika dia mengatakan itu masalah serius, maka itu pasti sangat penting. Dia tidak mengenal Zhang Huanyun,
tetapi dia berpikir bahwa dia mungkin orang yang dipercaya karena dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Selanjutnya, Bright Mirror Douluo mengenakan seragam militer jenderal kolonelnya saat ini. Itu sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Chen Xinji melewati Long Yeiwei dan tiba di wilayah antara Tang Wulin dan Qiangu di Eting. Dia berbicara dengan suara yang dalam, sesuatu telah terjadi. Berhenti berkelahi. Sekarang bukan waktunya, tidak peduli seberapa dalam dendammu. Tang Wulin berbicara dengan bingung, Penatua Chen, apa yang terjadi? Chen Xinji menoleh ke samping untuk melihat ke arah Zhang Huanyun. Huanyun, silakan. Tang Wulin baru menyadari sekarang bahwa ekspresi Bright Mirror Douluo sangat tidak menyenangkan. Dia belum pernah melihat Zhang Huanyun dalam situasi seperti ini. Zhang Huanyun tenang dan tenang bahkan ketika dia memerintahkan pasukannya untuk melawan gelombang abisal pesawat abisal di masa lalu. Tang Wulin segera menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi setelah melihat ekspresi wajahnya. Herles Douluo Cao Dezi terbang juga. Dia telah bermitra dengan Zhang Huanyun selama bertahun-tahun. Cao Dezi tahu bahwa teman lamanya selalu optimis. Dia akan selalu menanggapi setiap kesulitan dalam hidup dengan sikap positif dan mengelola tentara Dewa Darah dengan bijaksana. Dia juga pendukung Shrek. Tentara Dewa Darah tidak berkomitmen pada tujuan Shrek karena tidak dapat dimobilisasi dengan mudah karena tanggung jawabnya yang berat. Zhang Tua, apa yang terjadi? Tanya Herles Douluo dengan bingung. Cermin terang Douluo Zhang Huanyun menghembuskan napas panjang. Kami dalam masalah besar. Apakah itu gelombang abisal? Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Anda untuk pergi ketika ada gelombang pasang. Apa yang sebenarnya terjadi? Cao Dezi bertanya dengan penuh semangat. Firasat buruk muncul di hatinya segera setelah itu. Semuanya normal di lorong abisal yang kami jaga. Tidak apa-apa. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa makhluk abisal muncul di sisi utara benua. Selain itu, ada banyak dari mereka yang jauh melebihi jumlah yang biasanya kita lawan selama gelombang pasang surut. Apa? Tang Wulin dan Cao Dezi menjawab serempak karena terkejut. Sisi utara, makhluk abisal sebenarnya muncul di utara. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin mengalir dari atas kepala sampai ke telapak kaki mereka. Apa makhluk abisal itu? Mereka adalah makhluk undead. Mereka adalah makhluk menakutkan yang ada untuk membantai, menghancurkan, dan melahap kekuatan hidup setiap makhluk hidup. Makhluk abisal yang terbunuh akan berubah menjadi energi abisal yang dikembalikan ke abis untuk kebangkitan. Sungguh klan yang menakutkan. Satu-satunya tujuan mereka adalah melahap seluruh benua Douluo. Menurut penjelasan Long Yeiwei kepada Tang Wulin di masa lalu, peringkat pesawat abisal bahkan lebih unggul dari benua Douluo. Tanpa perlindungan alam ilahi, seluruh benua akan musnah ketika diserang oleh pesawat abisal. Situasi berbahaya seperti itu muncul 6.000 tahun yang lalu. Orang-orang telah kehilangan hitungan jumlah pembangkit tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menutup bagian jurang sepenuhnya. Hari ini, 6 tahun kemudian, makhluk abisal benar-benar muncul di lokasi lain. Apa pentingnya peristiwa ini? Apakah kamu yakin itu benar-benar makhluk abisal? Tanya Cao Dezi dengan curiga. Zhang Huanyun berkata, sudah dikonfirmasi dan kami sudah memiliki gambar situasi yang dikirimkan kepada saya. Bahkan ada sukubus. Saya dapat memastikan bahwa itu adalah makhluk abisal tanpa keraguan. Beberapa desa di dekat Tule telah lenyap sama sekali. Desa-desa ini menghilang menjadi ketiadaan. Makhluk-makhluk mengerikan ini tidak hanya membunuh umat manusia tetapi makhluk hidup apapun yang memiliki kekuatan hidup adalah mangsanya termasuk binatang buas dan tumbuhan. Kita harus segera membentuk gugus tugas untuk segera menuju ke sana. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus mendatangkan malapetaka. Kalau tidak, benua itu dalam bahaya. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji berkata dengan senyum pahit, inilah alasan mengapa saya mendesak Anda semua untuk berhenti untuk saat ini. Bagaimana kita bisa melelahkan diri kita sendiri saat ini? Markas besar militer sudah mulai mengatur bahan-bahan strategis dan memobilisasi semua angkatan bersenjata yang tersedia untuk bergerak ke arah utara dengan cepat. Korps Angkatan Darat Utara telah berangkat sementara Armada Laut Utara sedang menunggu perintah untuk berangkat. Korps Angkatan Darat Pusat akan berangkat paling lambat saat ini besok. Mobilisasi Korps Angkatan Darat Selatan akan sedikit tertunda. Tentara Dewa Laut harus berangkat besok. Namun, terlepas dari seberapa kuat pasukan itu, ia membutuhkan seorang komandan. Itu membutuhkan komando dari pembangkit tenaga listrik dan orang-orang seperti Anda. Aku akan kembali ke Tentara Dewa Laut.
Harap bersiap untuk keberangkatan jika situasi Anda memungkinkan. Benua berada di ambang kehancuran. Saya mewakili militer untuk meminta bantuan Anda. Tang Wulin menjawab tanpa ragu sedikit pun, kami berkewajiban untuk melindungi benua. Jangan khawatir, Penatua Chen. Shrek dan Sekte Tang akan membantumu dengan kemampuan terbaik kami. Dia memberikan tanggapan yang sangat ditentukan. Chen Xinji melihat ke arah Diet Qiangmu di sisi lain. Dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu-ragu, jadi masalah di antara kalian. Tang Wulin memandang ke arah klan Qiangmu dengan cara yang sama. Dia kemudian melihat kembali ke banyak pembangkit tenaga listrik di sisinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kami akan meninggalkan dendam pribadi kami untuk saat ini. Kita harus menyelamatkan benua terlebih dahulu karena musuh yang tangguh ada tepat di depan kita. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memberikan pidato singkat. Dia begitu dekat untuk menjatuhkan musuh, namun dia membuat pilihan untuk mundur saat ini. Itu benar-benar keputusan yang sulit. Namun, jika dia bersikeras membunuh klan Qiangmu sekarang, seluruh personel internal Pagoda Roh akan berada dalam kekacauan total. Mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan saat mereka melawan klan Abyssal. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam.